Pagi. Nah, oke, sekarang kita siapkan hati kita sebelum ibadah ya, kita mau berdoa. Oke, selamat pagi semuanya. Mari anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah kita. Siapkan hati kita, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman berkumpul di link Zoom ini Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dan ingin dengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan satu persatu agar kami boleh mendengarkan dan mengikuti ibadah dengan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita naikkan pujian kita. I've got the joy, joy, and joy. Jadi kita harus nyanyinya dengan suka hati ya. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, joy, 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 joy down in my heart to stay. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. 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 Pas Miss Rati, tadi kita sudah berdoa. Oke. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita akan sama-sama naikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kusuka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih
kita akan bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Mungkin apabila kita melakukan kesalahan kemarin-kemarin, baik disengaja maupun tidak, maka pada hari ini mari kita sama-sama menghadap kehadiran Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita sikap berdoa. Allah, di dalam Yesus Kristus sebagai penebus dosa kami, pada saat ini kami berdoa Tuhan, mohon kiranya Engkau mengampuni semua perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan ampun kami. Kiranya pengampunan-Mu berlaku bagi kami yang dengan tulus ikhlas memohon pengampunan padamu. Amin. Mari kita naikkan Tuhanku bila hati kawanku. Berita anugerah diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai dengan 39 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, anak-anak semuanya, mari kita siapkan hati kita akan berdoa untuk pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Sabtu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya share dulu ya. Bentar. Kita mempersiapkan hati kita, anak-anak, kita berdoa. Sudah kelihatan belum? Ya, sudah ya. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami rindu disapa oleh firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena kami menyadari bahwa tanpa firman-Mu kami tidak bisa
melakukan apapun, dan kami tidak bisa membangun hubungan dan relasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dalam ibadah ini kami mau bersama-sama duduk dengan tenang dan kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bacaan kita pada pagi hari ini, tema kita ini ya, dekat padamu. Nah, mu-nya itu Tuhan ya, dekat padamu itu maksudnya dekat Tuhan. Bacaannya dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ini kisahnya Maria, Marta, dan Yesus. Ya. Oke, silahkan Bu Dewi. Siapa yang baca? Bu Tuti ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Baik, terima kasih Bu Tuti. Nah, anak-anak, ceritanya hari ini adalah kisahnya kakak beradik Maria dan Marta ya. Maria dan Marta ini kakak beradik loh ya. Nah, Pak Sabto mau bertanya dulu nih. Anak-anak, kira-kira kalau anak-anak pengen kedatangan tamu istimewa, kira-kira apa yang dipersiapkan? Apa? Makanan, minuman pesta, minuman. Ya, ruang tamunya dibersihkan, tempat duduknya dirapikan. Ya, kita siapkan minuman, makanan. Supaya tamunya bahagia melihat Iya, rumahnya. supaya tamunya bahagia ya. Apalagi tamunya dari jauh ya. Oke, nah, baik. Sekarang kita akan fokus kepada Maria, Marta, dan Yesus ya. Nah, anak-anak, dalam bacaan ini jelas ya, diceritakan tentang Maria dan Marta yang menyambut kedatangan Yesus. Ya, Yesus bersama dengan murid-muridnya ini capek loh ini. Dari pelayanan ya, dari mengajar, keluar masuk dari daerah satu ke tempat yang lain, dari kota, dari desa ya, lelah ini ya. Terus pengen mampir ke rumahnya Maria dan Marta. Ya, lalu kemudian Marta tahu kalau Yesus itu dan murid-muridnya lelah, haus, dan perlu makan, perlu minum. Kan? Nah, kemudian ketika Yesus masuk, Maria menyambut Yesus, dan biasa ya di ruang tamu gitu, kalau ada tamu kan masuk kita tinggal pergi ya, kita temani, kita ngobrol gitu ya. Nah, Tuhan Yesus marah sama kita. Tuhan Yesus marah sama kita ya. Nah, ini bacaan kita ya. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Marta dan Maria ini benar. Mereka punya cara yang berbeda. Ya kan? Kalau Marta menyambut Yesus dengan cara mempersiapkan makanan dan minuman. Salah enggak? Enggak. Menurut anak-anak salah enggak? Tidak. Kan? Maria dengan cara menemani Yesus dan murid-muridnya ngobrol, berbicara, dan mendengarkan Yesus bicara. Salah enggak? Enggak. Wah, ya kalau gitu mendingan saya pilih duduk aja nemenin Yesus, nggak capek. Ya, daripada kita sibuk di dapur. Ya. Nah, sebentar, ini kok jadi kecil ya. Nah,
Saya slideshow, sudah ya. Nah, ada cara yang berbeda bagaimana kita ya menyambut Yesus ya dalam kehidupan kita ya. Tapi biasanya aktivitas yang terlalu sibuk itu membuat kita hanya memikirkan pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan-kesibukan kita ya. Sebaliknya Maria melakukan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu bisa menciptakan sebuah hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Nah, saya Pak Sabto mau menjelaskan hal ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah, anak-anak, ini cara bagaimana Marta ya membangun relasi ya hubungan dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana Maria juga membangun relasi hubungan dengan Tuhan Yesus. Sama-sama fokus kepada Yesus. Marta fokus kepada Yesus, Maria juga fokus kepada Yesus. Nah, kenapa Marta fokus pada Tuhan Yesus? Karena Marta melihat bahwa Marta harus mempersiapkan hidangan minuman kepada Yesus, ya kan? Dan Maria duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, ini cara Marta membangun relasi, bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, dan Maria juga menunjukkan bagaimana Maria juga membangun relasi, bersekutu dengan Tuhan. Nah, sikap dalam penyembahan atau berdoa, ya, yang pertama kita harus fokus anak-anak. Ya. Nah, kalau kita lihat anak-anak, Marta fokus, Maria juga fokus. Cuma caranya berbeda. Fokusnya Marta itu disertai dengan apa anak-anak? Mengeluh. Dan mengeluh. Karena apa? Dia merasa capek dengan aktivitas dan kesibukan-kesibukannya. Ya. Lalu kemudian ketika kita berdoa, kita harus terarah kepada Allah. Bukan kepada kesibukan kita, bukan kepada pekerjaan-pekerjaan kita. Bukan kepada aktivitas kita. Ya kan? Bukan pada kegiatan-kegiatan kita. Nah, anak-anak, kalau kita berdoa itu berarti kita apa sih? Berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Kalau anak-anak bicara sama mama papa sambil makan, sambil jalan, sambil main, atau menghadap? Hanya ya kita minta sesuatu kepada mama papa. Contohnya belikan sepatu gitu aja ya. Sepatunya sudah sobek gitu ya. Kita mintanya datang kepada mama papa, dekat. Ketika mama papa sedang duduk, kita bilang, kemudian kita dengarkan jawabannya. Atau sambil main game, mama sepatu sudah rusak, aku harus dibelikan lagi. Atau mungkin sambil makan, papa sepatu saya udah sobek, papa boleh nggak? Sambil sibuk. Atau sambil mengerjakan sesuatu. Nah, jadi ketika kita berbicara, ketika kita itu berdoa kepada Allah, itu harus terarah kepada Allah, sungguh-sungguh terarah kepada Allah, ya kan? Bukan dengan sibuk, ya. Bukan berarti apa yang dikerjakan Marta salah, tidak. Cita-cita kita tercapai. Ya, ya. Yang dilakukan Marta bukan berarti salah, benar juga yang dilakukan Marta. Cuma salahnya jangan bersungut-sungut. Apa sih bersungut-sungut? Marah, protes. Ya, bersungut-sungut itu mengeluh, dia marah dan marah. Nah, lalu kemudian dengan hati yang tulus, anak-anak, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus dengan sikap yang jujur, yang tulus, ya, kita sampaikan kepada Bapa, kita sampaikan kepada Yesus apa yang ingin kita sampaikan, ya, dengan hati yang tulus, ya, jangan ditutup-tutupi. Kita perlu apa? Perlu pengampunan, ya kan? Perlu kesehatan, ya, perlu diberkati, harus yang tulus kita bicara sama Tuhan. Ya, ini sikap bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita menyembah Tuhan, harus didasari dengan fokus, terarah pada Allah, kemudian tulus. Ya, tulus itu tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Ya, kalau salah ya mengaku salah di hadapan Tuhan.
ya kan? Lalu kemudian minta ampun. Kalau sudah minta ampun ya kita berjanji sama Tuhan. Tidak akan mengulangi perbuatan yang salah lagi gitu ya. Harus berusaha anak-anak. Berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan. Ini janji kita kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan tidak hanya minta terus enggak. Sementara kita perlu pengampunan, kita lupa. Tuhan, kemarin saya sudah nyakiti teman hati saya, ampuni saya Tuhan, saya berjanji Tuhan tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu kan. Jadi tidak hanya minta terus, ya. Tapi kita juga harus menunjukkan bahwa saya ini perlu melakukan hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sikap doa itu wujud hormat kita, bentuk hormat kita, cara hormat kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, ngomong sama papa aja harus dengan hormat kan? Betul nggak anak-anak? Seperti yang tadi Pak Sabto katakan. Nggak boleh mengulangi. Dan ketika orang tua, ketika mama papa menjawab apa yang kita sampaikan, ya kita dengarkan, kita simak. Mas Sabto, Nathaniel Nenggola mau ke toilet. Ya. Jadi kita dengarkan, ya, apa yang sudah kita sampaikan kepada mama papa, kemudian mama papa menjawab, ya kita dengarkan, kita simak apa jawab mama papa. Anak-anak, kisah Maria dan Marta intinya ini adalah soal mendengar. Ya. Ketika kita mau berdoa, kita harus tahu, kita harus mendengarkan apa sih yang dimaui Tuhan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan, ketika kita menyampaikan sesuatu pada Tuhan, tentu kita harus dasari dengan sikap yang baik, yang benar. Ya, bukan benar menurut kita ya, tapi yang baik, yang benar menurut Allah, Nah, kenapa kok kita harus dengan sikap yang baik? Karena Allah itu kudus. Ya, karena Allah itu suci. Allah itu Maha Kudus, Maha Suci. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita dengan harus kekudusan. Nah, kekudusan itu bisa ditunjukkan dengan sikap yang baik, yang benar. Ya, anak-anak biasa berdoa kan kepada Tuhan Yesus? Ya. Boleh nggak berdoa sambil tiduran? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali apa anak-anak? Boleh. Tidak boleh. Lagi sakit. Kecuali lagi sakit gitu. Boleh tiduran. Tapi boleh kalau misalnya lagi sakit. Boleh ya, bagus. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang di mute lagi. Nah, sekarang anak-anak, tadi Pak Sabto sudah jelaskan. Ya. Sikap Marta menyambut Yesus, sikap Marta bersekutu dengan Tuhan Yesus dengan aktivitas. Sikap Maria bersekutu dengan Tuhan Yesus mendengarkan. Nah, sekarang anak-anak saya hadapkan dengan dua pilihan. Terserah anak-anak mau milih yang mana untuk bagaimana kita bersekutu berdoa pada Tuhan Yesus. Marta itu pikirannya sibuk dengan memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Ya, dan Pak Sabto katakan nggak salah karena dia juga fokus pada Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ya kan? Kita menyambut Tuhan Yesus, ya. Mungkin kita sibuk pikiran kita, ya, harus bagaimana, pakai baju seperti baju yang seperti apa dan sebagainya. Nah, sedangkan Maria hati yang fokus dan memiliki kerinduan, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Wah, ini tulisannya agak bergandeng tangan ini ya, anak-anak ya. Jadi Marta pikirannya sibuk dengan memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Sedangkan Maria hatinya itu tertuju, fokus, dan memiliki sebuah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan ya. Artinya bersekutu apa? Bersekutu ya, bukan persekutu-ndeng ya. Ini Pak Sabto betulin dulu tulisannya, belum di spasi ya. Nah, ini bersekutu dengan, ya, bukan bersekutu deng
Apa? Sorry ya, dibetulin dulu deh biar anak-anak enak membacanya. Bersekutu dengan. Nah, gini maksudnya ya, N-nya juga 1, nggak boleh 2. Nah, oke ya, sudah kelihatan ya. Bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tadi ada pertanyaan loh, kok malah hilang? Pertanyaannya adalah Bersekutu itu apa? bersekutu itu apa? Bersekutu itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Allah. Ini bersekutu. Ya, jadi menyatukan hati kita dengan Tuhan, menyatukan pikiran kita dengan Tuhan, menyatukan perasaan kita dengan Tuhan. Ini bersekutu. Ya, maka anak-anak penting yang namanya sikap. Ya, oke. Ini kok muncul tulisan-tulisan approve apa ini? Oke, yang berikutnya. Ya, sebentar. Pak Sabto, ini lagi yang berikutnya ini. Ya. Nah, kita harus membuka hati atau kita milih aksi. Ya. Kita mau fokus dan tidak sibuk ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Kita harus merenung dan memandang. Ya, memandang hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, membuka hati atau aksi maksudnya ketika kita datang kepada Tuhan, ya kan? Kita itu menyiapkan hati kita, ya, atau dengan hal-hal yang lain. Nah, fokus dan tidak sibuk. Pikiran-pikiran kita tidak sibuk kan anak. Sabto. Siapa panggil saya? Dengar dia panggil saya. Siapa ya? Oke. Itu Albert Pak Sabto. Elin. Kita lanjut ya, di mute dulu. Jadi fokus dan tidak sibuk, anak-anak yang dimaksudkan tidak sibuk tidak harus mengerjakan sesuatu, tapi ketika kita datang sama Tuhan, bersimpuh di hadapan Tuhan, ya fokus. Pikiran kita jangan sibuk memikirkan hal-hal yang lain. Ya, jangan memikirkan hal-hal yang lain. Kemudian kita merenung dan kita memandang tertuju kepada Tuhan Yesus. Penuh dengan hormat. Ya, takjim. Takjim itu bersimpuh. Takjim itu hormat ya, dan bersimpuh. Bersimpuh itu sujud ya di hadapan Tuhan. Nah, jadi anak-anak ketika kita datang dan membangun relasi dengan Tuhan, prioritas utama kita adalah bersekutu bersama dengan Bapa yang ada di surga. Jadi tidak bisa main-main, tidak bisa dengan sibuk-sibuk ya. Nah, ini fokus kita ya, prioritas utama kita adalah bersekutu bersama dengan Bapa di surga. Nah, Amsal 23 ayat 12 ya, ini ayat hafalannya. Arahkanlah hatimu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Coba ayo kita baca bersama-sama. Amsal 23 ayat 12. 1, 2, 3. Amsal 23 sampai 12 ayat 12. Telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, terima kasih. Saya membuat Instagram. Ya, arahkanlah perhatianmu, ya, perhatian kita kepada Bapa, perhatian kita kepada Tuhan, ya, yang mendidik kita, yang mengajar kita, yang menuntun kita, dan kita juga selalu memasang telinga untuk kata-kata pengetahuan, hikmat, ya, yang membangun setiap kehidupan kita, ya, dalam membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang komitmennya anak-anak. Yo, anak-anak komitmennya dalam apa namanya? Kita membangun relasi dengan Tuhan. Komitmen kita, komitmen anak-anak apa? Mulai dari sekarang, ketika aku berdoa, aku tidak akan sibuk pikiranku.
Ketika aku membangun relasi dengan Tuhan, aku tidak akan sibuk dengan pikiran-pikiran yang lain. Mulai sekarang aku akan fokus kepada Tuhan ketika aku berdoa, ketika aku membangun relasi dengan Tuhan. Ya. Jadi anak-anak, mari bersama-sama kita punya komitmen diri bahwa setiap kita yang bersekutu dengan Tuhan, yang membangun relasi dengan Tuhan, tidak lagi disertai dengan kesibukan-kesibukan, pikiran-pikiran yang lain. Jadi apa anak-anak? Fokus, tertuju kepada Tuhan. Ya, jangan sibuk pikirannya. Ya kan? Kalau kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, ya pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Jangan berdoa mikirin, jangan berdoa tapi pikirannya, aduh, tadi aku nyimpen makanan diambil nggak ya sama kakak? Aduh, kemarin kasih tugas aku udah kerjakan belum ya? Jangan. Ya. Jadi ketika kita ya berdoa, ya kita harus fokus kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kisah Maria dan Marta ini ada lagunya ya. Saya coba coba putarkan dulu ya. Saya stop share dulu, tadi belum di soundnya belum ya. Ini kita coba dulu lagunya ya. Pernah dengar nggak anak-anak lagunya? Belum. Pernah. Lagunya Maria dan Marta. Wah, ini bisa untuk joget loh anak-anak lagunya. Bersuka-suka. Pernah. Coba ya. Pernah. Oke. Ayo, coba semuanya. Bisa kan? Yuk, kita semua nyanyi ya. Anak-anak, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, sekali lagi anak-anak harus dengan sikap yang baik, ya, penuh hormat,
ya, karena kemuliaan Bapa itu akan tercurah dalam kehidupan kita kepada siapapun yang minta, kepada siapapun yang membangun persekutuan dengan Tuhan dengan fokus pikirannya, dengan tidak sibuk memikirkan hal-hal yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Melalui kisah Maria, Marta, dan Yesus, kami anak-anak-Mu diingatkan untuk senantiasa fokus di dalam membangun hubungan, fokus di dalam berelasi dengan Tuhan, dan fokus di dalam doa agar kami boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Ajarkan kami ya Tuhan, biarlah kami terus boleh berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami boleh terus berdoa dengan penuh keyakinan. Kami boleh terus memandang Yesus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Sabto. Nah, anak-anak, bagus sekali ya firman hari ini. Sangat penting karena kita setiap hari berdoa. Berdoa di mana? Di mana saja, ya. Dan setiap kali kita melakukan kegiatan, kita juga harus berdoa, meminta kepada Tuhan untuk selalu mendampingi kita, ya. Dan juga jangan sampai lupa sikap berdoa. Tadi sudah dijelaskan dengan Pak Sabto bahwa kita harus fokus, ya kan, terarah, dan juga apabila memohon pengampunan. Kalau kita sudah memohon pengampunan, maka jangan diulangi lagi. Oke, ya. Silakan Bu Rati. Baik. Nah, kita akan sama-sama, ya, menyaksikan persembahan pujian dari William Florian Simanungkalit kelas 3A. Yuk di-mute yuk. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Aku izin cukup ya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya.
Ya, wah terima kasih William untuk pujiannya, bagus sekali. Nah, tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita ya. Persembahan kali ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita seperti biasa ya, anak-anak memasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan sambil kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Syafaat oleh Bapak Sabto. Mari kita berdoa anak-anak. Mari Bapak Ibu dan anak-anak semua kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak untuk persembahan yang telah kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya ya Bapak persembahan kami boleh berkenan bagimu Tuhan, dan persembahan kami juga Tuhan boleh dapat membantu orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapak. Inilah doa persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, pada saat ini kami bersama-sama hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk PJJ hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan juga menyertai anak-anak kami dari rumah mereka masing-masing. Berikan hati kepada anak-anak kami yang sungguh-sungguh dalam belajar pada hari ini, sekalipun kami lakukan secara online. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan juga memberkati setiap alat yang dipakai oleh anak-anak kami, jaringan internet, dan suasana yang mendukung, sehingga anak-anak kami boleh mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Kami juga mohon kiranya apa yang sudah kami persiapkan bersama-sama, kami pun juga boleh menyampaikannya dengan baik.
Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat kami yang hari ini tidak bisa bergabung dalam pembelajaran dan PJJ oleh karena sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, baik penyakit-penyakit yang lain maupun juga karena secara positif terpapar virus corona. Biarlah Tuhan terus boleh menemani teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Tuhan boleh terus menolong sahabat-sahabat kami, sehingga di dalam kelemahan fisik, mereka tetap terus berharap kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan pemulihan kesehatan. Berkati setiap keluarga yang mendampinginya, agar boleh mendampingi dengan penuh sukacita, penuh dengan cinta, sehingga itu juga boleh menjadi motivasi teman-teman kami, sahabat kami untuk senantiasa bangkit dan sehat kembali. Kami berdoa ya Tuhan, kondisi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya seluruh bangsa Indonesia yang saat ini juga terus dilanda oleh virus yang muncul varian-varian baru. Kiranya Tuhan juga boleh menolong usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pencegahan penularan dan penyebaran virus ini. Biarlah tim dokter, perawat rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam kemanusiaan untuk menangani virus ini, Tuhan terus boleh berikan kekuatan kesehatan agar mereka boleh menjalankan tugas dengan baik, dan Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak dari virus ini, baik secara ekonomi dan juga pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, Tuhan yang boleh membuka jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Kami berdoa kiranya usaha-usaha yang dilakukan ini, kami juga boleh melibatkan diri, mendukung usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Biarlah kami tetap terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Dengan demikian, kami juga boleh membentengi diri dengan sikap hidup, pola hidup yang bersih, sehingga kami juga boleh senantiasa sehat. Bapa di surga, kami berdoa untuk Sekolah Teta Marta BPK Penabur, ya baik yang ada di Pondok Indah maupun di Cinere, di semua jenjang, khususnya SDK Teta Marta BPK Penabur Cinere yang sampai saat ini kami juga terus memohon kepada Tuhan di dalam penerimaan siswa baru. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengirimkan anak-anak di tempat ini, sehingga ruangan, meja kursi yang kami persiapkan dapat terpenuhi. Bapa di surga, kami mohon kiranya Tuhan yang menyertai kami dalam proses pembelajaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga akhirnya nanti. Kami berdoa setiap orang tua kami masing-masing yang saat ini sedang berkarya, kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan, karya, dan pekerjaan mereka. Jauhkan orang tua kami dari segala gangguan bahaya, sehingga mereka boleh senantiasa bersukacita, beraktivitas, dan bekerja pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Amin. Kita akan masuk pada pengutusan dan berkat. Silakan Pak Sabto. Ya. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
Anak-anak, ibadah telah selesai. Kita akan bersaat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Thank you, Bapak. We say you say. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak. Sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu Guru akan ada pengumuman sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas. Silakan. Ini disuruh pindah kelas. Tidak adakah Bapak Ibu Guru? Semuanya, selamat Oh, Pak Har, mengikuti. silakan Pak. Ya. Jadi, selamat pagi anak semuanya, sehat selalu ya. Semangat bagi yang sakit semoga sembuh. Sembuh ya. Baik banget. Selamat pagi, Ayatnya low. Silakan masuk ke kelas masing-masing anak-anak. Baik, anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Sampai Terima kasih. Belajar.